Istilah kripto tradisional muncul dari perkembangan dunia cryptocurrency yang semakin beragam, terutama setelah munculnya banyak jenis aset digital dan teknologi baru dalam ekosistem kripto. Awalnya, istilah ini digunakan untuk membedakan antara cryptocurrency asli atau utama seperti Bitcoin dan Ethereum dari inovasi dan tren baru yang mulai muncul di dunia blockchain, seperti DeFi Decentralized Finance, NFT non-fungible tokens, dan altcoin lainnya. Berikut adalah beberapa asal-usul istilah kripto tradisional. 1. Bitcoin dan Ethereum sebagai pionir. Bitcoin BTC sebagai cryptocurrency pertama yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, sering dianggap sebagai kripto tradisional. Ini karena Bitcoin memelopori penggunaan teknologi blockchain dan menjadi aset kripto yang paling dikenal dan mapan. Ethereum ETH diluncurkan pada tahun 2015. Meski lebih baru dibanding Bitcoin, juga termasuk dalam kategori kripto tradisional karena merupakan salah satu blockchain yang digunakan secara luas dan mendukung ekosistem smart contract serta dApps decentralized applications. 2. Perbedaan dengan teknologi dan proyek kripto baru. Ketika inovasi-inovasi baru di dunia kripto mulai berkembang, seperti DeFi, Decentralized Autonomous Organizations, NFT, dan jaringan blockchain lainnya, orang mulai merujuk ke Bitcoin dan Ethereum sebagai aset kripto tradisional atau legacy. Ini karena mereka lebih fokus pada fungsi dasar seperti pembayaran dan penyimpanan nilai dibandingkan inovasi DeFi dan NFT yang memperluas fungsi blockchain ke berbagai sektor baru. 3. Kebangkitan altcoin dan tren baru. Seiring dengan munculnya berbagai altcoin dan proyek blockchain baru, istilah kripto tradisional juga digunakan untuk membedakan antara cryptocurrency yang lebih tua dan altcoin baru yang sering kali hadir dengan fitur atau tujuan yang lebih spesifik. Misalnya, altcoin yang dirancang untuk ekosistem DeFi atau yang fokus pada penggunaan khusus seperti privasi, skalabilitas, atau interoperabilitas antar blockchain. 4. Perbedaan paradigma di komunitas kripto. Penggunaan istilah ini juga bisa disebabkan oleh perbedaan paradigma dalam dunia kripto. Komunitas yang lebih tua dan konservatif yang mendukung Bitcoin dan Ethereum sering menganggap kedua aset tersebut sebagai safe haven atau aset dengan nilai jangka panjang yang kuat dibandingkan proyek kripto yang lebih spekulatif. 5. Ketergantungan pada infrastruktur tradisional. Kripto tradisional sering dikaitkan dengan ekosistem yang memiliki infrastruktur pendukung yang lebih mapan, seperti bursa terpusat CEX, wallet yang lebih umum, serta regulasi yang lebih jelas dibandingkan teknologi kripto yang lebih baru, seperti platform, DeFi, atau NFT yang beroperasi di lingkungan terdesentralisasi tanpa perantara. Penggunaan istilah kripto tradisional dapat dipandang dari beberapa perspektif dan tergantung pada konteksnya. Istilah ini mungkin tepat atau kurang tepat. Berikut adalah analisis lebih mendalam tentang kecocokan penggunaan istilah ini. Alasan penggunaan istilah kripto tradisional tepat. 1. Distingsi antara generasi awal dan teknologi baru. Istilah kripto tradisional bisa digunakan secara tepat untuk membedakan Bitcoin dan Ethereum atau kripto generasi awal dari tren terbaru seperti DeFi Decentralized Finance, NFT non-fungible tokens, dan blockchain generasi ketiga seperti Solana atau Polkadot. Bitcoin, misalnya, lebih berfokus pada penyimpanan nilai dan transaksi sederhana, sementara ekosistem kripto baru memiliki kegunaan yang jauh lebih luas. 2. Stabilitas dan kemapanan. Bitcoin dan Ethereum dianggap lebih mapan dengan jaringan yang lebih luas, adopsi yang lebih tinggi, serta volatilitas yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak altcoin atau proyek baru yang seringkali masih dalam tahap pengembangan awal. Penggunaan istilah tradisional menekankan stabilitas ini dibandingkan dengan inovasi yang lebih eksperimental. 3. Penggunaan di bursa dan infrastruktur yang mapan. Kripto seperti Bitcoin dan Ethereum sudah digunakan dalam bursa terpusat CEX. Mereka juga diterima sebagai bentuk pembayaran di berbagai tempat, dibandingkan dengan proyek-proyek yang lebih baru yang masih berusaha
mencapai adopsi yang luas. Ini bisa dianggap sebagai karakteristik tradisional dalam hal infrastruktur. Alasan penggunaan istilah kripto tradisional mungkin kurang tepat. 1. Blockchain adalah teknologi baru secara keseluruhan. Meskipun Bitcoin dan Ethereum lebih tua dibandingkan kripto lainnya, seluruh industri kripto masih dianggap relatif baru. Menggunakan istilah tradisional untuk sesuatu yang baru secara historis bisa membingungkan, karena teknologi blockchain secara keseluruhan baru berkembang selama sekitar 1 dekade terakhir. 2. Inovasi berkelanjutan di kripto tradisional. Meskipun Bitcoin dan Ethereum sering dianggap tradisional, keduanya masih mengalami inovasi yang signifikan. Ethereum, misalnya, baru saja mengalami upgrade besar. Ethereum 2.0 yang merubah konsensus dari Proof of Work PoW menjadi Proof of Stake PoE. Bitcoin juga terus diperbarui dengan Lightning Network sebagai contoh peningkatan kapasitas transaksional. Ini menunjukkan bahwa meskipun disebut tradisional, keduanya tetap berkembang. 3. Mengaburkan peran DeFi dan smart contract di Ethereum. Ethereum, yang sering dikategorikan sebagai kripto tradisional, juga merupakan platform utama untuk pengembangan DeFi dan NFT. Mengklasifikasikan Ethereum sebagai tradisional bisa menyesatkan, karena ekosistem Ethereum berperan besar dalam inovasi kripto modern. Dalam hal ini, istilah tersebut mungkin kurang tepat karena tidak merepresentasikan sepenuhnya fungsi dan peran Ethereum dalam perkembangan terbaru kripto. 4. Persepsi negatif pada kata tradisional. Kata tradisional terkadang membawa konotasi konservatif atau kurang inovatif yang bisa membuat istilah ini tampak kurang menggambarkan sifat inovatif dari Bitcoin dan Ethereum. Meski lebih mapan, kedua aset ini tetap memainkan peran besar dalam inovasi teknologi, keuangan, dan blockchain. Tepat. Istilah kripto tradisional bisa dianggap tepat bila digunakan dalam konteks membedakan antara cryptocurrency generasi awal yang lebih stabil dan mapan seperti Bitcoin dan Ethereum dengan proyek-proyek yang lebih baru seperti altcoin atau inovasi di DeFi dan NFT. Kurang tepat, istilah ini mungkin kurang tepat karena teknologi blockchain secara keseluruhan masih sangat baru dan berkembang, sehingga menyebut sesuatu tradisional dalam ekosistem yang baru berusia sekitar 10 tahun bisa menyesatkan. Selain itu, kripto seperti Ethereum masih menjadi pusat inovasi di industri ini. Akhirnya, penggunaan istilah ini bergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. Jadi, bagaimana menurut Penny Lovers? Tepatkah istilah kripto tradisional untuk digunakan?